Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. Okay, today we have new material. Okay, the title is Asking for and Telling Capability. Ya, hari ini kita punya materi baru. Judulnya menanyakan dan menyatakan kemampuan. Okay, there are many expressions that we can use to express capability ya. Jadi ada beberapa atau banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan kemampuan. Ya, nanti ada 3 yang akan saya bahas di sini. Ada can, ada juga nanti could, yang ketiga nanti be able to ya. Okay, now we are going to discuss one by one. Ini kita coba diskusikan satu per satu. Kita bahas ya. Okay. Okay, now first, okay, we are going to learn can ya. Kita akan belajar tentang can. Can ini diartikan bisa atau dapat. Sini can is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. Ya, jadi can adalah kata kerja bantu, yaitu modal auxiliary verb namanya ya, atau kata kerja bantu pengandaian kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau kita sering menyebutnya nanti can itu termasuk dalam model gitu aja, modal kalau bahasa Indonesianya ya, ini modal. Oke, sekarang langsung saja ke structure of can. Ya, struktur dari can sendiri di sini ada rumus yang bisa kalian gunakan ketika ingin membuat kalimat tentang kemampuan melakukan sesuatu misalnya. Sini patternnya atau rumusnya subject, jadi ada subject itu pelaku, pelakunya siapa nanti. The second one, yang kedua rumusnya di sini plus auxiliary verb, ya tadi auxiliary verb ya. Di sini menggunakan can, bisa. Ya. Jadi can-nya di tengah ini. The last one, yang terakhir verb one atau kata kerja bentuk pertama. Ya, kata kerja ya kata yang biasanya fungsinya melakukan pekerjaan atau tindakan. Langsung saja ke contohnya. Contoh beserta rumus. Ini hampir sama rumusnya ya. Ketika positif nanti subject can, verb one, ya ini objek. Di sini objek opsional ya. Boleh kalian tambahi objek, tapi ketika tidak memerlukan objek bisa berdiri sebagai sebuah kalimat juga boleh kalian tidak menggunakan objek. Ya, tapi di sini dikasih contoh yang menggunakan objek. Ya, nanti saya kasih contoh yang tidak ada objeknya misalnya. Oke, dari kalimat positif, contoh yang pertama ini. Subjeknya kita pakai I. Misalnya, I can play tennis. I can play tennis. Artinya saya can, bisa atau dapat play. Ini kata kerja bermain tenis objeknya. Saya bisa bermain tenis ya. Jadi menyatakan kemampuan bisa bermain tenis. Oke. Bisa juga ini nanti dibentuk menjadi sebuah kalimat negatif ya. Nanti berarti ya tidak mampu berarti kalau kita artikan maknanya. Sini subjek can tinggal ditambah koma T atau kalau diperpanjang nanti cannot ya. Plus verb one kata kerja bentuk pertama dan juga objek. Nah, dalam kalimat contohnya he cannot play tennis. He can play tennis. Ya. Ada juga kalau di British can ini baca can't kayak gitu ya. Tapi karena saya ikut American accent ya, aksen Amerika, jadi saya baca tetap can ya. Sorry. He cannot play tennis. He can't play tennis. Ya. Biasanya kalau yang disingkat ini kita gunakan dalam ini ya, percakapan keseharian. Sedangkan kalau cannot ini lebih banyak digunakan dalam
situasi formal ya, penulisan formal biasanya. Oke, langsung saja ke kalimat tanya. Ini menanyakan kemampuan. Kita juga bisa menggunakan kalimat tanya ya. Contohnya, rumusnya dulu, can, subject, verb 1, object. Tinggal dibolak-balik saja ya rumusnya. Di sini, can you play tennis? Can you play tennis? Bisakah kamu bermain tenis? Ya, ini kan menanyakan kemampuan. Ya, berarti dari rumus ini kita bolak-balik itu nanti bisa menjadi kalimat tanya, menanyakan kemampuan. Ya, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Kalau kalimat positif menyatakan kemampuan, negatif ketidakmampuan. Kalau kalimat tanya menanyakan kemampuan. Oke. Sekarang use of can, penggunaan dari can ya. Penggunaan dari can. Saya angkat sedikit. We use can to talk about ability. Ya, kita menggunakan can untuk menceritakan, membicarakan tentang kemampuan. Ya, ini contoh yang lain misalnya. John can speak Spanish. John bisa berbicara bahasa Spanyol. I cannot hear you. Atau I can hear you. Saya tidak bisa mendengarmu. Can you hear me? Bisakah kamu mendengarku? Ya. Paham ya? Berarti di sini menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan, bisa juga menanyakan kemampuan. Oke, saya rasa cukup jelas. Sudah ada rumusnya tadi. Nanti saya harap kalian bisa membuat kalimat seperti contoh yang saya berikan. Oke, the second one. Yang kedua, untuk menyatakan kemampuan, kita bisa menggunakan could. Could bisa diartikan bisa atau dapat. Hampir mirip dengan can, cuma nanti fungsinya ya sedikit berbeda. Memiliki fungsi sama seperti can, tapi could digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu. Langsung saja ke structure of could. Pattern rumusnya di sini menggunakan subject, auxiliary verb, verb 1. Ya, di sini auxiliary verbnya could ya, bukan can, karena kita gunakan di masa lampau. Tapi di sini verbnya, kata kerjanya tetap kata kerja bentuk pertama. Example, contoh. Ini contoh langsung dalam bentuk kalimat dan juga rumus. Saya satukan biar tidak bingung. Subjek could, verb 1. Ini contohnya my grandmother sebagai subjek, could auxiliary verb swim. Ya. Nenekku bisa berenang. Ya. Nenekku bisa berenang. Di sini menggunakan could, menggunakan swim ya, tanpa objek ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak menggunakan objek juga bisa, tergantung kalimatnya. Negatif, menyatakan ketidakmampuan berarti. Ya. Pakai could not atau couldn't plus verb 1. Contohnya she could not walk. She couldn't walk. Ya. Dia tidak bisa berjalan, tapi tidak bisa berjalannya lampau. Misalnya 2 tahun yang lalu dia kecelakaan, tidak bisa jalan. Kalian bisa mengatakan she could not walk. Ya. Last year, dia tidak bisa berjalan tahun lalu, misalnya seperti itu. Kalau kejadiannya sudah lampau. Sekarang kalimat tanya, menyatakan menanyakan ya, menanyakan kemampuan. Could, subject, verb 1. Contoh, could your grandmother swim? Ya, dapatkah nenekmu berenang? Ya, itu contohnya. Cukup jelas ya. Can dan could ini mirip ya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian ketiga ya. Untuk menyatakan kemampuan, kita bisa menggunakan be able to ya, diartikannya sama, dapat atau bisa.
Use be able to talk about ability. Kita menggunakan be able to untuk menyatakan kemampuan. Sama fungsinya. Structure of be able to, ya strukturnya, rumusnya, pattern ini agak sedikit berbeda dengan can atau could. Di sini rumusnya yang pertama ketika kalimat positif, subject plus be, ya, plus able plus to infinitive. To infinitive ini to ditambah dengan verb one. Contoh, I am able to drive. Berarti bisa kita artikan saya bisa atau dapat to drive, mengemudi. Saya bisa mengemudi atau menyupir. Oke, jelas ya. Sekarang yang kalimat negatif ini menunjukkan ketidakmampuan. Berarti rumusnya subject plus be not plus able plus to infinitive. Ya, tadi to infinitive itu ditambah verb one. Contohnya, she is not able to drive. Atau kalau disingkat, she isn't able to drive. Dia tidak bisa mengemudi. Oke, jelas ya. Oke, next. Kalimat tanya atau menanyakan kemampuan. Dibolak-balik saja rumusnya. Tinggal yang pertama itu be, diikuti subject, selanjutnya able, yang terakhir to infinitive. Oke, contohnya, are you able to drive? Apakah, ya kalau ada be di depan, nanti kalian harus artikan apakah. Ya, be apa saja ya. Entah itu she, entah itu are, maaf, bukan she ya, entah itu is, entah itu are atau am. Kalian harus artikan apakah. Are you able to drive? Apakah kamu bisa mengemudi? Ya, itu menanyakan kemampuan. Ya, secara garis besar, sebenarnya kalian bisa pilih yang mana saja, terserah kalian. Ya, ini ada note catatan untuk be tadi. Untuk be sesuai dengan subjeknya. Kalau I, be-nya harus am, he, she, it, be-nya harus is, we, you, they, be-nya harus are. Ya, I diartikan saya, pasangannya harus am. He, she, it artinya dia, ya kalau he dia laki-laki, she dia perempuan, it bisa dia binatang atau benda, be-nya harus is, we kita, you kamu atau kalian, they mereka, be-nya harus are. Jadi nanti kalau di rumus di atas ini ada be, menyesuaikan ya, kalau subjeknya I, be-nya am, she, be-nya is. Kalau you ya juga be-nya are. Misalnya ada they berarti be-nya are. Ya, itu kalian ingat-ingat sendiri. Okay, I think that's all for today. Okay, for next meeting, I'm going to give you some assignment ya, or exercises. Ya, pertemuan selanjutnya akan saya berikan latihan atau tugas ya. Nanti ditunggu saja di pertemuan selanjutnya. Okay, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.